Baik, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi langsung kalian dalam praktikum pertama ini, karena kebetulan di jadwal yang sama saya ada kuliah dengan kelas reguler, ya. Eh, Topik kita tentang perencanaan dokumen manajemen resiko, ya. Di kuliah sudah saya sampaikan juga, kalian lihat itu ada kubus begitu, ya. Ada 8 komponen utama dalam manajemen risiko. Kalian diminta, ya, untuk melakukan kunjungan ke lapang. Jadi satu kelompok isi cuma 2 orang saja, ya, 2 orang. Jadi kita rencanakan kalian kunjungan ke lapang dalam minggu ini, ya, ke agroindustri. Ya, hati-hati ke agroindustri, tidak ke industri yang lain. Ya, apakah kunjungan itu harus menggunakan surat pengantar? Kalau butuh, misalkan ya sudah, kalian minta ke jurusan. Ya, minta ke jurusan. Ya, nggak bisa dari Pak Jamal, nggak bisa. Harus dari jurusan. Ya, kalau bisa ya kayak bertamu biasa lah. Ya, kunjungan biasa, silaturahmi, begitu ya. Jangan nyebutkan penelitian. Bahwa di situ adalah silaturahmi, ingin tahu banyak tentang UKM, usaha yang dikelola oleh UKM tersebut, begitu ya. Caranya begitu. Eh, Tentulah di dalam kunjungan kalian harus ada upaya untuk mencari tahu, memperdalam apa sih yang dihadapi UKM, ya, mulai dari sejarah berdirinya sampai sekarang, misalkan kalau sudah sukses, bagaimana perkembangan produksinya, bagaimana jumlah tenaga kerja, bagaimana lingkungan usahanya, bagaimana perizinan dan seterusnya, ya. Dan ini harus kunjungan lapang. Kalian kalau ke lapang itu banyak manfaatnya. Bukan hanya untuk mata kuliah ini, bukan. Bisa digunakan untuk mata kuliah yang lain. Bisa kalian gunakan bukan hanya tugas mata kuliah, tetapi atau tugas praktikum, tetapi bisa kalian gunakan rencana apa namanya skripsi. Topiknya itu, ya. Jadi sangat bermanfaat sebenarnya. Kalau kalian sering ke lapangan, maka banyaklah pengetahuan pengetahuan yang tidak kalian peroleh di bangku kuliah atau di kampus begitu ya. Oke, kembali lagi ada 8 komponen utama yang harus kalian amati ya dalam mengelola resiko itu. Yang pertama aspek internal environment. Jadi masalah lingkungan internal dari perusahaan ya. Jadi kalian harus deskripsikan usaha itu usaha kecil, kenapa disebut usaha kecil, ya, perizinannya bagaimana, siapa pemiliknya, berapa usahanya, berapa kapasitas produksi, bahan bakunya apa saja, bagaimana proses pengadaan bahan baku, dan seterusnya, sampai produk itu siap dipasarkan. Ya, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana pengupahannya, dan seterusnya, apakah dengan borongan atau harian atau dan sebagainya. Tergantung objeknya, ada yang borongan. Borongan berarti hitungannya kapasitas produksi. Kalau harian ya hitungan jam kerja. Ya biasanya sehari 8 jam kerja, 8 sampai 9 jam kerja ya. Kemudian yang kedua, topik komponen yang kedua adalah objective setting. Bagaimana penetapan atau penetapan tujuan dari perusahaan? Ya tentulah kalau kalian tanya, Pak, tujuan perusahaan berdiri apa? Ya Kak Kirono, gak mungkin ada lah ya. Saya belum pernah menemukan perusahaan itu sudah menetapkan tujuan, ditulislah besar-besar begitu ya di kantornya atau di perusahaannya. Tujuan perusahaan berdiri adalah goal setting gitu. Kawan, belum pernah ada Pak Jamal. Baik itu dokumen, apalagi untuk dokumen jarang. Ya, misalkan boleh dari pembicaraan waktu diskusi itu kalian cermati, bisa kalian setting tuh. Oh, berarti tujuan perusahaan ini berdiri misalkan tujuannya adalah ya membuka lapangan kerja, memproduksi misalkan umpamanya
apa namanya, sale pisang ya, produksi sale pisang. Jadi sale pisang yang berkualitas tinggi ya. Boleh goalnya boleh satu, boleh dua, tapi goal biasanya satu saja. Ya, atau mendirikan perusahaan yang berkualitas menghasilkan produk sale pisang yang berkualitas tinggi, misalkan gitu ya. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, event identification. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi eh, eh, apa namanya tahapan-tahapan dalam proses produksi itu, event identification. Berarti itu adalah tahapan-tahapan sebenarnya, ya, yang diikuti atau yang dijalankan dalam usaha tersebut. Apa saja? Kalian gambarkan dalam bentuk flowchart. Jadi manfaatnya banyak kalau kalian kunjungan lapang. Yang sebelumnya tidak tahu harus mencari tahu. Ya baca teorinya, kalian baru ke lapang, diverifikasi benar saja, sudah selesai. Ya. Kemudian risk assessment, menilai resiko yang mungkin terjadi. Jadi seorang pengusaha itu harus berani menghadapi risiko, jangan takut. Jangan takut gagal, jangan takut bersaing, jangan takut macam-macam lah ya. Gak payu ya, dan seterusnya. Jadi risiko itu bisa kita hitung, bisa kita duga. Yang menetapkan Allah tentunya gitu ya. Jadi kita dalam risiko itu kita manusia hanya memperkirakan, bukan menetapkan. Yang menetapkan Allah, Tuhan. Ya, itu ya. Jadi kalian hati-hati. Jadi kalau ingin mau jadi pengusaha harus berani menghadapi risiko. Harus berani menetapkan risiko yang mungkin terjadi, yang mungkin dihadapi dalam wirausaha. Ya, pengusaha tanyakan aja bagaimana memperkirakan kemungkinan risiko gak payu misalkan produknya, gagal produksi dan seterusnya. Kemudian risk response, ya, respon sebagai bentuk tanggung jawab. Ya, kalau terjadi risiko terjadi apa yang harus dilakukan? Ya, respon balik berarti maksudnya begitu ya. Jadi itu yang harus kalian cermati betul. Ya, kalau terjadi risiko itu apa harus dilakukan? Nah, itu risk response namanya. Kemudian kontrol activity. Kapan aktivitas kontrol, controlling, pengawasan dilakukan, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, di mana dan seterusnya. Ya. Kemudian information and communication. Ini berhubungan dengan bagaimana mengkomunikasikan industri tersebut ke pihak luar. Apakah dalam bentuk promosi, apakah dalam bentuk event-event mengikuti event-event tertentu, pameran, apa namanya, workshop dan sebagainya. Jadi UKM-UKM yang outlooking atau yang kosmopolit itu biasanya sering mengikuti pertemuan-pertemuan, memperkenalkan produknya, bawa produknya, disampaikan di forum dan seterusnya. Itu bentuk menginformasikan, mengkomunikasikan, ya, mengkomunikasikan dari usaha yang dijalankan. Kemudian memonitor, namanya memonitor hampir sama dengan controlling ya, controlling ya, monef menilai berarti ya, monitoring dan evaluation biasanya ya, memonitor perkembangan apakah berhasil atau tidak, bagaimana tingkat ketercapaian usaha itu dan seterusnya, itulah monitoring. Dari kedelapan itu kalian buatlah dokumen, jadi laporan nanti lengkap dari perusahaan tersebut. Ya, kalian nanti masukkan di Google Drive yang nanti Pak Joko yang akan membuat ya. Tinggal mengupload kalian. Tidak bisa, bukan hipotetis, tidak boleh ya. Jadi saya tuntut kalian harus ke lapangan. Ya, harus. Pilihlah agroindustri yang layak untuk dikunjungi. Kalau ya cuman produksinya sekilo 2 kilo tidak usah dikunjungi ya. Produksi donat sehari 2 kilo tidak usah dikunjungi itu ya. Ya. Nah, produsen kopi, kopi apa? Kopi sangre, kopi bubuk, dan seterusnya. Dia produsen bubuk, kopi bubuk, banyak ya di Jember ini banyak ya. Kemudian, nah hasil kunjungan tersebut sebenarnya sangat bermanfaat, baik untuk kegiatan ini, memenuhi tugas ini, juga bermanfaat nanti di dalam penyusunan SOP, Standard Operating Procedure, nanti kuliah akan saya berikan. JMP, SOP Standard Operating Procedure, ya. Jadi
bagaimana, nah nanti secara teori nanti saya berikan ya di kuliah. Mungkin minggu ini baru baru GMP, Good Manufacturing Practice, ya, cara produksi yang baik, ya, tentunya bagaimana menghasilkan produk yang aman, yang sehat, ya, ya safety food itu yang utama, ya. Jadi kalau memproduksi makanan dan minuman adalah keamanan, bukan berapa keuntungan yang diperoleh. Sebenarnya semua usaha sih, tapi khusus untuk makanan dan minuman yang targetnya adalah safety food, keamanan pangan. Apakah konsumen kalau memakan produk ini yang dihasilkan UKM ini aman atau tidak, bikin orang sakit atau tidak, ya. Jadi tolong hati-hati di sini. Kemudian yang terakhir adalah SSOP, Standard Sanitation Operating Procedure. Standar sanitation, sanitasi. Ketiga hal ini sebenarnya kan judul-judul skripsi. Jadi kalau kalian garap tugas ini sampai 4 minggu ke depan, maka kalian sebenarnya sudah membuat skripsi. Jadi kalau kalian benar membuatnya, gitu kan? Set SOP-nya kayak apa? SOP-nya salah satunya saja ya, jangan semua. Karena dalam satu proses ini kan banyak SOP-nya. Pilih satu atau dua SOP yang utama. Ya, bagaimana SOP-nya? Ya, bagaimana SOP pembuatan tahu? Nah, urut tuh pengadaan bahan bakunya bagaimana, bagaimana proses penggilingan, perendaman dulu, perendaman penggilingan, sesuai dengan flowchart itu, buatlah SOP-nya. Ya, kalau direndam bagaimana caranya? Dicuci dulu, iya misalkan. Ya, kemudian direndam berapa jam dalam air dingin gitu ya. Setelah itu baru direbus, ya digiling, habis itu digiling jadi bubur begitu, baru direbus, habis direbus baru disaring, habis disaring santannya itu jadilah nanti dikoagulasi menggunakan asam aspat, ya. Nah, gumpalan tadi dicetaklah menjadi tahu, dipres, ya. Kalau UKM biasa menggunakan batu di atasnya gitu ya. Ya, saya tidak pernah melihat menggunakan pres hidrolik kano atau pneumatik kano ya. Cuma menggunakan tekanan batu saja. Jadi susun misalkan ada 8 papan begitu kayu, ya, ada 8 gitu, atau 10, kemudian ditumbuk dengan batu yang cukup besar, mungkin beratnya hampir minimal 5 kilo begitu. Nah, hanya gravitasi sehingga seakan-akan dan itu kalau sudah mungkin sekitar 5 menit 10 menit maka dibuka baru dipotong-potong jadilah tahu. Ya, ya itu SOP. GMP. Nah, kemudian terakhir standar sanitation. Nah, nanti minggu-minggu ke depan ini akan sesuai dengan perkembangan materi kuliah, kalian susun tuh, ya. Bagaimana standar sanitation? Sanitasi. Ya, arti standar sanitation yang khusus saja, yang utama saja ya, jangan semua. Cukup kompleks. Proses standar sanitation apa namanya pabrik pengolahan tahu setelah misalkan di apa namanya di proses hari itu apa yang dilakukan dibersihkan dicuci dan sebagainya kalau di pabrik itu ada proses fumigasi ada pencucian pakai klorin dan seterusnya kalau di pabrik ya karena standar ya harus harus bersih betul itu karena skala besar kalau keliru alatnya karat besoknya dipakai lagi digunakan untuk memproduksi maka produk yang diolah itu mengandung bahan karat ya tidak aman ya mungkin begitu saudara sekalian berarti kalau kalian ke lapang ini dalam minggu ini tentulah sangat bermanfaat ya sangatlah bermanfaat untuk bukan hanya dalam tugas praktikum mata kuliah ini tetapi bermanfaat sekaligus kalian rencanakan aja kalau kalian berdua oh ini sudah 3 skripsi ini malah SOP, JMP, SOP. Udah 3 skripsi itu. Jadi silahkan kalian setting lah itu ya. Jadi sangat bermanfaat sebenarnya ya. Jadi kalau praktikum ini seminggu 2 kali, kok cuma sekali praktikum? Iya, yang sekali itu kerja lapang. Kerja lapang lebih lama dong dari praktikum di kelas. Ya, kerja mandiri dan seterusnya ya. Mungkin itu sementara. Nah, sekalian untuk praktikum pengantar praktikum yang pertama ini ya kita hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.